sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Mari Tuhan kasih Tuhan turun, kemurahan Tuhan turun. Alami Tuhan pada siang ini. Alami Tuhan, Dia hadir. Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang kami naikkan syukur kami. Syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Biar single saja, katakan ku angkat. Mari pejamkan matamu. Masuk hadirat Tuhan. Roh Kudus, jamah kami. Seberapa besar Engkau datang kepada Tuhan, seberapa besar Kau bawa bejana untuk Kau isi dengan kasih Tuhan. Hari ini seberapa Engkau bawa pulang. Yes. Dimanapun Engkau berdiri hari ini, Tuhan bisa menjamah Engkau hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang putus asa Tuhan beri asa yang baru. Oh Yesus Tuhan, Engkau hadir di sini. Berapakah syadada barama, ku angkat tanganku. Kami tahu Tuhan, Engkau yang butuh jamahan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ini waktunya. Terima kasihnya Tuhan. Rancangan-Mu. Ayo terima kasihnya Tuhan. Yang terbaik bagi. Terima ya, terima. Terima. Syukur ini hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kami tahu Engkau layak terima pujian. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami tahu Engkau akan angkat, Engkau pasti angkat beban kami hari ini. Kami berdiri di tempat ini. Kami mencari Tuhan. Kami berdiri di tempat ini karena kami rindu Engkau memulihkan kami. Kami bawa persembahan kami. Sentuh hati kami hari ini. Pada saat firman Tuhan disampaikan, mari Tuhan bicara. Bicara secara spesial buat kami. Secara khusus buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman inilah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Yang bisa engkau lakukan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, kalau Dia hadir di sini, masa cuma segini doang? Masa cuma segini doang? Tapi yang besar buat Tuhan, sebab Allah kita besar. Oh Yesus. Siapa yang percaya Allah itu baik? Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan.
Mari Bapak Ibu silakan duduk. Wah, semangat sekali hari ini. Saya berdoa tidak ada yang ngantuk hari ini. Saya berdoa hari ini kita belajar bersama. Mau belajar bersama? Wah, yang mau belajar bersama katakan yes. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan dengan tema sampai tembok-tembok itu diruntuhkan. Coba sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sampai tembok-tembok itu diruntuhkan. Udah. Oh, haleluya. Semangat sekali. Puji Tuhan. Nah, saya akan bicara tentang hal kekhawatiran hari ini. Nah, sampai tembok-tembok itu diruntuhkan. Tembok bicara tentang bangunan yang dibangun untuk memisahkan antara yang satu dengan yang satunya. Tembok bicara tentang banyak tantangan. Tembok bicara tentang banyak hal-hal yang menekan hidup kita. Memisahkan kita dari kasih Tuhan, dari janji Tuhan. Nah saudara, saya ingat sekali kalau bicara tembok, di Alkitab ada satu cerita yang namanya tembok Yeriko. Bapak Ibu tahu itu? Bagaimana tembok Yeriko itu diruntuhkan? Saudara masih dengar yang tahu ceritanya, angkat tangannya? Ada yang nggak tahu? Ayo mari kita sekolah minggu lagi. Saudara, ada satu kejadian yang besar ketika Tuhan memberikan bangsa Israel satu janji yang besar buat mereka. Ketika dia keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan janji itu. Janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janji itu juga diberikan dan diterima oleh Musa, oleh bangsa Israel. Sehingga mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengiring mereka keluar dari tanah Mesir dengan satu harapan. Dengan satu harapan. Dengan satu janji Tuhan yang besar. Menerima tanah perjanjian, saudara. Nah, selama 40 tahun, bangsa Israel berputar-putar, ya, berputar-putar untuk menggenapi rancangan Tuhan, yaitu menerima janji Tuhan. Dan sampai akhirnya dia harus masuk dan menduduki Yeriko, di mana itu yang tantangan terakhir bagi bangsa Israel. Nah, di sini dikatakan karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. 7 hari lamanya, hari yang ke-6 7 kali, hari yang ke-7, ingat nggak nih? Kalau enggak kita belajar lagi. Wah, hari yang ke-6, hari yang pertama sampai ke-6 7 kali, hari yang ke-7 adalah 7 kali. Nah, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok Yeriko ini tantangan yang harus dilewati oleh bangsa Israel, oleh Yosua. Bangsa Israel, ada tembok yang besar, ada tantangan, ada janji Tuhan di sebelahnya. Saudara, untuk menerima janji Tuhan, dia harus melewati tantangan. Ada satu hal yang menarik di sini, yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan. Saya akan pelan-pelan, saudara. Di situ dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 10, di situ dikatakan tentang bagaimana Tuhan meyakinkan bangsa Israel, khususnya Yosua, untuk dia pergi menduduki tanah perjanjian. Kalau saudara lihat, saya ambil satu ayat. Di ayat yang di sini, Yosua 1 ayat 9. Enggak keluar? Oh, keluar. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika apa? Ketika ada tantangan yang masuk, yang datang ke dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang mengalami tantangan hari-hari ini? Angkat tangannya. Siapa yang mengalami tantangan yang besar hari-hari ini? Dan engkau menjadi kecut dan tawar hati, menjadi bingung, menjadi enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ada yang mengalami tantangan tinggi. Wow.
Saudara, bukankah Tuhan telah katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, ya, Tuhan kita menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini Allah benar-benar meyakinkan Yosua untuk dia bisa menduduki tanah perjanjian. Saudara, kalau Tuhan memberikan tanah perjanjian buat bangsa Israel, tentunya Tuhan juga secara spesifik ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan janjinya buat kita. Siapa yang sudah terima janji Tuhan? Siapa yang sudah terima berkat Tuhan? Ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Masalahnya adalah bagaimana kita menduduki. Masalahnya adalah bagaimana kita harus berjuang, harus kuat untuk menduduki tanah perjanjian. Tanah yang diberikan oleh Tuhan. Bukan secara fisik tanahnya, tapi janji Tuhan buat hidup kita. Kalau saudara belum tahu janji Tuhan atas hidup saudara, penting bagi saudara untuk saudara sekalian menerima janji itu. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan untuk tahu janji Tuhan buat hidup saya. Pak, saya sudah berusia, enggak peduli usiamu. Kalau engkau belum tahu janji Tuhan, engkau minta sama Tuhan. Tuhan, apa janjimu? Aku ingin jadi berkat bagi banyak orang. Aku ingin kau pakai aku, Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan berjanji bagi Yosua, Tuhan juga pasti berjanji bagi saudara. Firman Tuhan katakan begini, ini janji Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sudah? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau bicara pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau orang yang dapat pengharapan dari Tuhan, itu adalah sauh yang kuat. Apa itu sauh? Ada yang tahu sauh? Sauh itu jangkar. Nah, gini gambarnya. Jangkar itu ada di kapal-kapal. Ketika kapal itu terombang-ambing dengan badai, dengan ombak yang besar, maka nakoda kapal menginstruksikan untuk melemparkan jangkar itu, sauh itu ke dalam dasar laut. Sehingga apa? Sehingga kapal itu tetap berada di tempatnya. Saudara, pengharapan yang Tuhan beri dalam hidup kita, janji Tuhan yang sudah Tuhan beri bagi hidup kita, saudara percaya bahwa itu menjadi pegangan hidup kita. Itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Nah, masalahnya adalah kadangkala kita bisa kehilangan pengharapan. Ada yang hilang pengharapan. Aduh, saya sudah nggak bisa lagi Tuhan. Saya nggak mampu Tuhan, nggak mungkin terjadi Tuhan. Aduh, saya sudah pensiun Tuhan. Aduh, saya nggak bisa melakukan ini itu. Banyak sekali tantangan di depan saya. Tuhan, tolong saya. Saudara, ketika saudara menghadapi tantangan, saudara harus belajar untuk tetap never give up. Amin. Tidak menyerah. Nah, hilangnya pengharapan kita dimulai dari hal kecil yang berbahaya, yang kita izinkan menguasai hidup kita. Kalau ada ban mobil ya, kalau kita punya mobil atau naik mobil gitu ya, ada paku masuk ke dalam ban kita atau menusuk ban kita. Hari pertama nggak apa-apa, hari kedua nggak apa-apa, hari ketiga, hari sebulan, 2 bulan nggak apa-apa. Tapi lama-lama apa? Tiba-tiba kok botak sebelah. Tahu botak sebelah? Tiba-tiba naik mobil, kok bannya botak sebelah. Kenapa? Karena kita tidak melihat ada hal kecil yang masuk ke dalam ban itu. Mobil itu akan mempengaruhi seluruhnya. Dan fatalnya adalah ketika maju kencang, mobil itu kencang, bisa saja menjadi
hal-hal yang buruk terjadi dalam mobil itu. Sama saudara, kalau kita izinkan hal yang kecil ini, yaitu hal kekhawatiran, itu masuk dalam kehidupan kita, pertama nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nanti saya akan uraikan. Kenapa kita harus benar-benar melihat ini secara baik-baik. Nah, dalam beberapa minggu ini saudara sekalian semua di tempat ini sudah diberikan firman Tuhan tentang walking with God. Berjalan bersama Tuhan. Yang terakhir adalah trust in God. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Katakan amin. Mencari Tuhan. Nah, ada satu ayat yang sangat bagus banget. Bahkan senior pastor kita sudah sampaikan ini. Tentang Matius 6 ayat 33. Kita baca yang keras sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Semuanya akan ditambahkan. Nah, ayat ini saudara, ayat Matius 6, ayat yang ke-25 sampai dengan 34, itu bicara tentang hal kekhawatiran. Ayat ini Tuhan katakan, ya, firman Tuhan melalui Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Ya, di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Tapi saudara tahukah ayat-ayat sebelumnya Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Makanya ayat ini keluar. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Khawatir bicara kecemasan, khawatir bicara ketakutan. Lama-lama jadi cemas. Seluruh hidupnya jadi cemas. Akhirnya bisa mundur dari Tuhan. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Bunuh diri, putus asa, menghabisi hidup, dan sebagainya. Kita nggak mau ini terjadi. Makanya kita harus waspada. Kekhawatiran adalah respon natural manusia dalam menghadapi persoalan yang secara logis, secara akal, sulit dilihat jalan keluarnya. Itu kekhawatiran. Secara kasat mata nggak mungkin bisa keluar dari masalah itu. Ya, dan Tuhan bilang begini. Ini jelas sekali Tuhan bilang. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini ada janji Tuhan buat hidup kita. Tapi kalau kita khawatir akan janji akan hidup ini, kita nggak akan bisa masuk untuk menerima janji Tuhan. Karena ada kekhawatiran dalam hidup kita. Nanti saya akan jelaskan apa yang terjadi kalau kita khawatir, ya. Di situ dikatakan jangan khawatir akan hidupmu. Hidup bicara apa? Usaha kita untuk mendapatkan apa? Pakaian, apalagi? Makanan, betul? Usaha, mendapat pakaian, makanan, dan sebagainya. Lewat apa? Lewat usaha kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini mentok, udah gak tahu harus buat apa. Ada Bapak Ibu? Ada. Mentok gak tahu harus berbuat apa. Saya mau katakan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, hal kekhawatiran sini akan firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di situ banyak sekali disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kebaca nggak? Siapa yang kebaca? Angkat tangannya. Ini bagus banget. Ini khotbah Yesus nih. Yesus khotbah buat murid-muridnya untuk kita semua bisa menerima janji Tuhan. Siapa yang mau menerima janji Tuhan? Siapa yang mau menerima rancangan Tuhan atas hidup kita? Wow. Nah, kita belajar ini. Yuk sama-sama kita baca ayat 25, 3, 2, 1. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan
Khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31 yang keras, 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 ini ayat emasnya. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini khotbah Yesus. Yesus bilang jangan khawatir berapa kali? Lebih dari 3 kali. Tuhan Yesus bilang jangan khawatir. Sama seperti Yosua, waktu itu dia ingin merebut tanah perjanjian. Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, aku menyertai kamu. 3 kali setidaknya Tuhan bicara kepada Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama seperti yang Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Haleluya. Ada 3 hal yang terjadi ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran. Bilang sama-sama 3. Mau 10? Enggak ya, udah sore soalnya. Matius 6 ayat 27 dikatakan gini. Siapakah di antara kamu yang karena khawatir ya, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Karena khawatir mikirin sesuatu yang terjadi belum tentu terjadi, kita khawatir. Apakah dapat menambahkan sehasta? Sehasta itu kurang lebih 45 cm, satu lengan ini. Sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya satu, saudara, waktu kita khawatir, pikiran kita menjadi bekerja dengan cara dan kekuatannya kita sendiri. Harusnya bersama Tuhan, kita bercabang. Akhirnya tidak bersama Tuhan. Akhirnya apa? Menggunakan kekuatannya sendiri. Kalau pakai kekuatannya sendiri terbatas. Nah, saya mau kasih ilustrasi. Siapa ya yang bisa bantu saya? Ini aja. Siapa namanya? Kayafet. Sini, Kayafet. Kayafet, berat nggak? Coba pegang. Enggak, taruh di bawah. Udah, angkat lagi. Taruh di bawah. Angkat lagi. Taruh di bawah. Angkat lagi. Taruh di bawah. Bisa berapa kali kira-kira? Berapa kali kira-kira? Nggak tahu. Kira-kira bisa berapa kali nih kalau angkat gitu? 50 mungkin. Masa 50 doang? 100 lah. Masa 100? Nggak tahu. Tapi ini enteng apa enggak? Enteng, bener enteng. Coba taruh lagi. Angkat lagi. Saya ngerjain ya, Fet. Taruh lagi. Angkat lagi. Aduh. Coba sekarang, ini kan ditaruh ya. Tapi coba sekarang dipegang terus ya. Diginiin tangannya. Ya, udah situ aja. Iya. Kita lanjutin ya. Tahan kan? Tahan nggak?
Ya udah, dia nggak dijawab. Tahan nggak? Besok dia langsung pegal-pegal dia, capek. Capek nggak? Capek. Ada yang mau coba? Mau coba nggak? Thank you Kak Yafet. Thank you. Tepuk tangan dong buat Kak Yafet. Saudara, kalau begini gampang. Paling ini ada sekilo. Ini hal-hal yang nggak penting di dalamnya. Hal-hal yang sia-sia di dalamnya. Saya lihat, udahlah nggak perlu. Tapi kalau kita pegangin hal-hal kekhawatiran itu sama, mungkin ini gampang sekali kita angkat. Tapi kalau sejam, 2 jam begini kita pegangin, terbatas nggak kekuatan kita? Terbatas. Sama, kekhawatiran itu juga sama, terbatas tenaga kita. Kekuatan kita terbatas, kita tidak bisa menanggungnya. Yang pertama, kalau kekhawatiran itu ada dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Yang pertama adalah pikiran kita bekerja dengan cara dan kekuatan kita. Terbatas kalau kita melakukannya dengan sendirian. Nah yang kedua, kehidupan kita akan berhenti menghasilkan yang terbaik. Jadi waktu kita khawatir berhenti tuh menghasilkan yang terbaik. Mau kasih contoh? Nah, siapa ya? Nah ini kakak namanya siapa? Agung. Kak Agung, bantu Kak Daniel ya. Coba pegang ini. Itu jangan dilepasin gitarnya. Coba main gitar dulu. Berikan yang terbaik. Coba musiknya dimainin. Berikan yang terbaik coba. Weng gitu coba. Wih. Yang bagus, yang terbaik apa aja? Bebas. Waduh, coba pegang ini. Kalau khawatir dipegangin sama dia, sama Kak Agung, coba pegang. Nah sekarang ayo main. Ini main. Coba main, iya. Coba main. Masih bisa nggak? Jangan gini, nanti bisa. Pegang gini, nah iya coba. Ya coba. 3, 2, 1. Masih bisa. Tapi terbatas nggak? Harusnya dia bisa lebih baik nggak? Bisa. Tapi terbatas. Thank you Kak Agung, makasih. Terbatas saudara. Kalau nggak percaya kita coba sama Yafet. Saya senang sama Yafet nih. Yafet kayaknya main keyboard dulu, keyboard coba. Pegang satu, gini pegangnya. Nah pegang dulu, coba main dulu sekarang. Reng, sekali Yesus selamanya. Harapanku. Yang keras dong. Karena kasihnya. Sekarang ku ada, oh Yesusku. Nah sekarang Ciptakan. tangannya satu dipegang. Sekarang main. Sekali Yesus tetap Yesus. Coba main aja. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa karena megangin ini. Karena megangin ini, betul. Karena megangin sesuatu yang nggak perlu. Kekhawatiran juga sama seperti itu. Harusnya Kak Yafet coba main. Wow, bilang wow. Bilang wow. Tapi kalau Kak Yafet pegang ini, dia nggak bisa maksimal hidupnya. Sama, kekhawatiran juga sama. Waktu kita pegangin terus. Khawatir sampai yang ketiga terjadi. Kualitas kehidupan kita jadi turun. Sampai stres malam. Ada yang sampai malam nggak tidur karena mikirin masa depan. Ada? Coba angkat tangannya. Tinggi. Aduh suami saya Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Jangan bilang ampun suami saya, tapi doain. Tuhan berkati suami saya. Jangan bilang ampun Tuhan suami saya. Ampun. No. Tuhan berkati suami saya. Berkati anak-anak saya. Berkati usaha saya. Berkati hidup saya. Tuhan angkat khawatir saya. Katakan amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku. Yang keras, karena kasihnya. Sekarang ku ada, oh Yesusku. Kalau tahu kekhawatiran itu bahaya banget, mau pegang lagi enggak? Benar. Mau pegang lagi enggak? Mau lepasin enggak?
Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan. Kita lanjut ya. Iman tidak berjalan bersamaan dengan kekhawatiran. Jadi kalau kita mau melangkah dengan iman gak bisa kalau kita khawatir. Karena kekhawatiran itu berbeda seperti air dan minyak. Bukan selai sama roti, nyatu. Enak itu. Tapi kalau iman dan kekhawatiran itu seperti air dan minyak. Jauh, gak bisa nyampur. Gak bisa berjalan bersama. Iman tidak bisa berjalan bersama kekhawatiran. Pegang sama-sama gini. Iman tidak bisa berjalan bersamaan dengan kekhawatiran. Jadi kalau kita khawatir, iman kita turun. Layu. Bukan haleluya, tapi layu. Bukan haleluya, tapi lintar. Nah, bagaimana tembok itu diruntuhkan? How the walls come down. Bagaimana tembok-tembok yang tadinya tinggi boleh ya datang dalam hidupku. Tapi waktu tembok itu ada dan janji Tuhan di sebelah tembok sana, kita harus berdoa. Kita harus runtuhkan tembok itu untuk mendapatkan janji Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Yang pertama mempercayai Dia. Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu. Yang tadi kita sudah baca tentang hal kekhawatiran, Yesus berkata kepada kita semua, saudara dan saya, secara spesifik. Aku berkata kepadamu. Yesus ingin kita meyakini bahwa Dia Allah yang memiliki segalanya bagi kita. Dia menyatakan bagi kita sebagai Allah yang peduli. Bilang sama-sama saya, Allah yang peduli bagi saya, bagi kita. Saudara, karena aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Khawatir seperti tadi, gak bisa melakukan banyak hal. Kita stop hidup kita. Kita gak bisa melakukan yang terbaik. Perhatikan baik-baik. Kalau kita datang ke restoran bersama teman-teman sahabat gitu ya. Tiba-tiba apa yang kepikiran kita? Pasti sama semuanya. Apa yang kepikiran kita? Waktu kita sama-sama sahabat, teman arisan, teman apalah, teman ngobrol, ngopi, nongkrong gitu ya. Datang ke dalam satu restoran yang ber-AC, lalu makanannya juga cukup mahal. Apa yang kepikiran? Hah? Apa yang kepikiran? Makan apa gitu? Bukan ya? Apa yang kepikiran? Yang bayar, sama ya. Ini yang bayar siapa? Betul apa betul? Siapa semua yang setuju? Waktu semua teman-teman datang, ini yang bayar siapa? Ayo makan, yang bayar siapa? Tapi kalau ada seorang sahabat, dia bilang begini. Dia bisikin kita. Daniel, kamu makan aja di sini gak apa-apa. Aku yang bayar. Apa? Aman. Seneng gak? Senang. Aku yang bayar. Seorang sahabat bisikin kita saat ini juga. Waktu kita khawatir. Dia bilang begini, jangan kamu khawatir. Aku yang bayar. Saudara, kalau Tuhan yang bayar hidup kita perlu khawatir gak? Jadi tinggal makan aja. Siapa yang mau dibayarin Tuhan? Wow, kalau seorang sahabat saja bisa bayarin, saya tahu Tuhan kita jauh lebih dari itu. Katakan amin. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. God is able. Kayak Yafet boleh main musiknya. Ini tadi kita sudah baca. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani? Tahu mendandani? Dandani tahu? Jadi apa? Jadi jelek? Kalau didandani jadi apa? Jadi cantik, jadi ganteng, didandani sama Tuhan. Wow, siapa yang mau didandani sama Tuhan? Tuhan bilang gini, bisikin sama kita. Jangan kamu khawatir. Aku yang bayar.
Tuhan sedang meyakinkan kita untuk kita mempercayai Dia. Mau gak percaya sama Tuhan? Mau gak percaya sama Tuhan? Saya percaya sekali Yesus, tetap Yesus. Dia yang akan memberikan kita pengharapan. Katakan amin. Percaya adalah menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita, segala semua yang menjadi pikiran-pikiran yang negatif kita bawa. Firman Tuhan katakan gini, serahkanlah segalanya, segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hehe, dengerin baik Bapak Ibu, dengerin baik. Segala kekhawatiran kita, segala yang kita pikirin sampai malam-malam. Ada yang mikirin malam-malam sampai hari ini? Ada? Nggak bisa tidur, tinggi-tinggi. Hei, dengerin, Tuhan sayang kamu. Tuhan mau engkau meletakkan, menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi pikiranmu? Apa yang terlalu sulit bagi kamu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita terbatas, men. Kita terbatas. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, Dia yang tidak terbatas akan menolong kita. Dia yang tidak terbatas akan menolong bisnis kita. Dia yang tidak terbatas akan mengurapi semua apa yang kita usahakan. Katakan amin. Saya percaya kalau ada ibu-ibu yang masak empe-empe, tahu empe-empe? Di sini banyak empe-empe. Empe-empe dimasak. Tuhan bisa kirim pelanggan-pelanggan yang baru. Jadi kalau saudara waktu persembahan itu, Tuhan memberikan customer lama dan baru Tuhan datangkan. Jangan cuma di mulut saja. Yakini, seberapapun persembahan kita, yakini customer lama dan baru Tuhan datangkan. Bilang sama-sama, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Bilang sama-sama, God is able. Allah itu baik. Allah itu sanggup. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua adalah mendahulukan Tuhan. Bagaimana sih kita bisa meruntuhkan tembok? Satu, percaya Dia. Yang kedua apa? Mendahulukan Tuhan. Waktu kita mendahulukan Tuhan, di sini dikatakan gini. Mendahulukan Tuhan dari setiap apa yang kita upayakan. Tetapi carilah dahulu. Sebentar ya. Carilah dahulu. Artinya ada sebelum yang kita upayakan. Baru ya, carilah dahulu. Ingat ya, carilah dahulu. Artinya ada sesuatu yang kita upayakan, betul? Jadi sebelum yang kita upayakan ini kita jalankan, kita cari dulu Tuhan. Jadi bukan berarti tidak kita upayakan, lalu Tuhan kirimkan malaikat dari sorga 6 karung emas Tuhan. Nah, Tuhan gak bekerja seperti itu. Tuhan bekerja waktu kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku lagi usaha di TikTok Tuhan. Teng. Ya, sekali lagi. Satu, 2, 3. Ya, ambil. Bapak Ibu mau ambil? 1, ya. Gitu. Siapa yang ngalami itu? Angkat tangannya. Ada? Tuhan akan berkati loh. Jangan main-main. Betul? Tuhan bisa berkati. Ada yang rumahnya jadi sarang TikTok semua. Sarang menjual secara online. Tuhan bisa cari. Waktu kita datang sama Tuhan. Tuhan bisa cari orang untuk mempromosikan hidupmu, untuk membawa hidupmu naik. Katakan amin. Wow. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya untuk kita dapat menang atas kehidupan kita. Namun itu dibentuk dengan menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Daripada ngeluh, daripada mulutnya, aduh Tuhan, capek terus, daripada capek terus, lebih baik memuji Tuhan. Sekali Yesus. Salah, sebentar. Nah ini yang benar, ayo 3, 2, 1. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar musik naikkan pujian ini. Saudara, yang terakhir, ini yang terakhir. Setelah itu kita berdoa. Saat ini nanti sebelum saya berdoa, saudara boleh buka hati kita saat ini, hati saudara saat ini. Siapa yang saat ini khawatir, bebannya begitu berat, sudah putus asa, sudah mau menyerah, kayaknya sudah hilang harapan. Hari ini dengar baik-baik, sebelum saya berdoa buat saudara, saya akan bagikan poin yang terakhir. Tapi tolong perhatikan ini. Saya percaya Tuhan bicara untuk hidupmu. Dan kalau Dia bicara, jangan keraskan hatimu. Dia ingin engkau bebas. Dia ingin engkau berkemenangan. Dia ingin engkau mengalami breakthrough dalam hidup kamu. Berjalanlah bersama Tuhan yang ketiga. Bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok-tembok yang besar dalam kehidupan kita. Tekanan-tekanan yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara tadi, mempercayai Dia. Yang kedua, mendahulukan Dia. Yang ketiga, berjalan bersama Dia. Jadi Tuhan perlu engkau bertindak. Tuhan perlu engkau berjalan melangkah. Takut sih. Tapi waktu engkau berjalan, aduh rugi apa enggak? Untung apa enggak? Rugi apa enggak? Tapi kalau engkau sudah yakin dan berupaya yang terbaik, mulailah melangkah. Kak, saya mau jualan Kak. Tapi gimana ya? Modal saya terbatas. Minggu-minggu lalu Tuhan bilang sama senior pastor kita bahwa Tuhan tidak terbatas dengan apapun. Janji dan berkat Tuhan tidak terbatas dengan hal-hal yang natural. Mungkin kau punya cuma 5 roti 2 ikan. Mungkin kau punya cuma sedikit saja. Tapi yang sedikit itu bisa Tuhan berikan untuk hidupmu menjadi berkelimpahan. Katakan amin. Yang penting kau bawa di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Waktu engkau bawa dengan ucapan syukur, saya percaya 5 roti 2 ikan Tuhan bawa. Dia mengucap syukur. Yang terjadi adalah 5.000 orang makan sampai kenyang. Sisanya berapa bakul? 12 bakul. Wow. Berjalan bersama Tuhan. Lakukan bagian kita. Walaupun ada tantangan. Kita bersama Tuhan. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Lakukan bagian kita. Walaupun ada tantangan. Kita bersama Tuhan. Jangan khawatir. Harus lepas dari jam 2 ini. Katakan amin. Harus lepas supaya engkau maksimal hidupnya. Supaya engkau bisa maksimal dalam memberi yang terbaik buat Tuhan. Buat keluargamu. Kau jadi seorang suami yang terbaik. Istri yang terbaik. Kekhawatiran tidak akan terjadi kok seperti yang kita pikirkan. Kekhawatiran yang kita pikirin sepanjang malam belum tentu terjadi kok. Kalau terjadi, mungkin tidak melebihi kekuatan kita. Kalau itu melebihi kekuatan kita, terjadi dan melebihi kekuatan kita, tenang aja. Aku yang bayarin, kata Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, katakan amin. Tenang saudara. Kalau kekhawatiran itu melebihi apa yang kita pikirkan, perhatikan, Tuhan ada bersama-sama kita. Ada Allah yang besar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan stop sampai di sini. Jangan stop sampai di sini. Engkau harus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Hingga harapan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Segala keadaan. Mari kita berdoa sama-sama. Engkau yang saat ini lagi ragu, lagi khawatir, engkau butuh pertolongan, berdoa langsung saudara. Waktu saya nggak banyak, sebentar aja.
Engkau yang hari ini butuh didoakan, angkat tanganmu. Yes. Dimanapun engkau berada, tetap angkat tanganmu. Pejamkan matamu. Arahkan hatimu sama Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama. Ya, come on. Seri Yesus selamanya Yesus. Tuhan akan memberkati hidupmu. Jangan khawatir. Tuhan ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Kasih Tuhan turun. Terima kasih-Nya Tuhan. Terima kasih-Nya Tuhan. Terima kasih-Nya Tuhan. Karena kasih-Nya oh ku cinta Kau selamanya. Biar musik saja dan singer naikkan pujian. Saudara, pejamkan matamu. Hari ini ambil keputusan untuk meletakkan kekhawatiranmu, meletakkan kekhawatiranmu segalanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup. Dia Allah yang sanggup. Biar musik saja. Saya minta waktu teduh. Biarkan Roh Kudus bekerja. 1 menit engkau dijamah Tuhan. Nyatakan permohonanmu sekarang. Nyatakan permohonanmu. Bawa itu. Urapi Tuhan, urapi. Siapa yang terlampau berat? Adakah yang terlampau berat? Engkau boleh angkat tangan. Terlampau berat Tuhan. Terlampau berat Tuhan. Kalau engkau orangnya angkat tanganmu nak. Yes. Tuhan gak mau engkau dalam kelarutan dalam hal itu. Kalau engkau suami istri, engkau boleh gandeng suamimu. Kalau ada anak di sini, gandeng mama papamu. Engkau akan diberikan kemampuan sama Tuhan. Kasih Tuhan turun. Terima kasih-Nya Tuhan. Terima kasih-Nya Tuhan. Siap ya? Terima kasih-Nya Tuhan. Ayo nak, terima nak. Terima. Mari berbahasa roh. Bahasa roh. Siap ya, angkat kedua tanganmu, terima pengurapan Tuhan. Terima ya. Saya hitung sampai 3. Siap ya. 1. Siap. 2. 3. Terima. Kurapakaya syadadana. Terima. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dari depan sampai belakang, Roh Kudus jamah. Roh Kudus urapi, mampukan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terima. Yang di atas, terima. Kasih Tuhan turun. Jangan khawatir lagi. Terima. Pengurapan Tuhan. Basaro kan? Kapan Basaro?
Rapakaya